Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan selalu semangat. Oh iya, pada video kali ini aku akan membagikan tips and tricks meraih beasiswa Sudan. Tentunya teman-teman pada kepo kan, banyak DM yang masuk, banyak chat yang masuk, semuanya pada tanya, "Kak, gimana sih bisa kuliah ke Sudan? Kak, gimana sih cara-cara pemberkasannya? Kak, jalurnya apa aja sih?" Tentu semuanya kepo dong, dan semuanya nggak tahu juga bahwa di sini kita tuh pakai bukan hanya jalur Kemenak aja. Jadi simak selengkapnya, insya Allah akan aku jelasin sedetail-detail. Tips yang pertama, rajin mencari informasi beasiswa Sudan. Jadi berkaitan dengan ini, teman-teman harus rajin mencari informasi ya tentunya, karena itu paling penting. Informasi itu bisa kita dapat dari Google, link-link di Google kayak di website, atau mungkin bisa cari di media sosial seperti Instagram, Facebook. Nah, sebenarnya ada banyak jalur pemberangkatan camaba ke Sudan. Umumnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, itu ada jalur Kemenak RI. Biasanya Kemenak itu membuka kuota 20-40 orang. Mungkin teman-teman bisa akses infonya di website diktis.kemenak.go.id. Yang kedua, itu ada jalur kesepakatan lembaga atau organisasi yang memiliki MOU dengan IUA. Nah, apa aja itu? Kalau dari organisasi, itu ada PCI NU Sudan, PCI Muhammadiyah Sudan, ada PCI Persis Sudan, Wahdah Islamiyah Sudan, Falma Sudan, atau Forum Aktivitas Alumni Ma'ahid. Kalau dari lembaga atau pondok pesantren, itu juga ada Ponpes Al-Buruj, Ponpes Al-Fatah, Ponpes Al-Ikhlas, ada Ponpes Modern Darun Najah, terus ada Ponpes Husnul Khatimah, ada KMF, Keluarga Matoliul Falah, terus ada IKPM Sudan, Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor, ada MBS Yogyakarta, ada IKASA Dar El Kolam. Ada juga dari Ma'had Ar-Royah, dan juga Ma'had Al-Irsyad. Yang terakhir ada jalur dari perseorangan seperti KOI, itu jalurnya Ustadz Adi Hidayat. Juga ada jalur perseorangan dari Syekh Muhammad Thayyib. Itu dari jalur situ sih. Jadi aku itu jalur Syekh Thayyib, tapi melalui lembaga English Arabic One di Malang, Awan di Malang. Itu karantina dulu selama 2 bulan, baru tes dan berangkat. Teman-teman, setelah ada jalur Kemenak RI, terus jalur kelembagaan atau organisasi, ada juga jalur mandiri atau terjun bebas. Oh iya, teman-teman, mulai tahun ini sekarang itu udah bisa mendaftar online loh bagi camaba dengan cara membuka situs resmi IUA dengan linknya iua.edu.sd. Nanti bisa klik link tersebut di Google, kemudian ikuti step-stepnya untuk mendaftar online. Nah, teman-teman, ada tambahan tips dari aku pribadi. Itu kan kita sekarang punya Instagram ya, bisa lah lacak-lacak akun gitu kan. Jadi coba kita tuh cari relasi di Instagram, itu lacak akun-akun orang Indonesia yang udah berada di Sudan. Kemudian kita tanya-tanya, perluas relasi dengannya, pendekatan, PDKT ya. Kemudian tanya-tanya tentang Sudan, kalau bisa juga minta bantuan info, begitu. Tips yang ketiga yaitu be more specific. Jadi teman-teman, syarat dan ketentuan untuk bisa studi di IUA yaitu memiliki perilaku yang baik dan berakhlakul karimah, kemudian berkomitmen untuk studi di IUA, kemudian mendapat surat tertulis keterangan izin dari orang tua, memiliki hafalan minimal 3 juz Al-Quran, kemudian bisa berbahasa Inggris dan berbahasa Arab tentunya. Nah, bahasa Arab ini yang paling penting, teman-teman harus bisa mengembangkan, karena memang emang kita itu tes tertulis dan wawancara menggunakan bahasa Arab karena kita
kita di negeri Arab ya. Selanjutnya kita memasuki tips yang keempat, yaitu periksa kelengkapan berkas sebelum pengiriman. Nah, teman-teman kepo kan pemberkasannya? Apa aja sih pemberkasannya? Yaitu ada ijazah SMA atau ijazah S1, S2 dengan terjemahan berbahasa Arab yang sudah dilegalisir oleh Kemlu dan Kemenkumham RI. Kemudian ada transkrip nilai dan terjemahan berbahasa Arab yang sudah dilegalisir oleh Kemlu dan Kemenkumham RI. Terus paspor tentunya, visa, pas foto, dan akta kelahiran dan terjemahan berbahasa Arab yang sudah dilegalisir oleh Kemlu dan Kemenkumham RI. Kemudian ada surat keterangan sehat dari rumah sakit terdekat atau hasil medical check up. Bisa jadi ini tuh surat bebas dari HIV AIDS juga ya. Kemudian yang terakhir tentunya qabul kuliah gitu. Qabul kuliah atau LOE. Oh iya teman-teman, yang perlu diingat dan yang paling penting itu tolong dicek lagi pemberkasannya, karena bisa jadi kita itu kurang teliti, bisa seperti salah satu digit ketika memasukkan nomor paspor, atau mungkin ternyata SKCK kita tuh sudah habis masanya. Nah, takutnya dari step-step itu kita jadi nggak lolos pemberkasan. Jangan sampai ya. Memasuki tips yang kelima itu ada perbanyak latihan soal. Itu pasti ya, karena kita tentu ada tes tertulis, bisa jadi tes wawancara juga. Nah, mungkin latihan-latihan tersebut kita bisa cari di Google, PDF latihan tes Timur Tengah. Kemudian kita juga bisa belajar juga perdalami mustalah hadis, sirah nabawiyah, nahwu shorof, dan mungkin sambung ayat Al-Quran. Jadi pelajari aja sekaligus menambah wawasan. Tips yang keenam, mungkin teman-teman bisa ikuti seminar atau webinar secara online maupun offline tentang Sudan Scholarship, beasiswa Sudan ya. Nah, menurut aku itu juga penting sih, karena kita perlu memperluas relasi agar kita dapat banyak info. Nah, mungkin dari dari webinar atau seminar tersebut kita bisa dapetin di info-infonya di IG BEM IMI IUA atau di PPI Sudan. Jadi teman-teman jangan lupa juga ya untuk mengikuti terus IG tersebut, karena pasti bakalan banyak info tentang Sudan. Nah teman-teman, tips yang terakhir dari aku, dan ini yang paling penting, tentunya jangan lupa perbanyak doa dan usaha. Kita tetap harus sungguh-sungguh ya, juga banyak doa, minta ridho orang tua, semoga semuanya dimudahkan dan disegerakan. Alhamdulillah, jadi itu 7 tips dari aku. Mungkin masih banyak tips-tips lainnya, tapi setidaknya ini gambaran umum aja, biar teman-teman itu tahu jalur mana aja yang ditempuh untuk kuliah ke Sudan, juga pemberkasannya, dan mungkin untuk masalah biaya perkuliahan nggak aku jelasin di sini, karena memang sebelumnya udah ada menyinggung sedikit tentang biaya perkuliahan, yaitu di vlog Jamiah, vlog IUA ya, udah ada videonya. Dan mungkin teman-teman bisa ikuti terus di video-video selanjutnya, insya Allah akan ada info-info lainnya. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar, mau mengasih saran apapun yang sekiranya teman-teman itu butuh infonya. Baik, terima kasih teman-teman, support terus Lutef Channel, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe.